Hai anak-anak ibu kelas 8 semuanya. Selamat pagi semua nak. Apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ibu harap anak-anak ibu yang baik masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, pagi ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah setelah selesai mempelajari materi, kalian diharapkan yang pertama mampu memahami unsur-unsur pada kubus dan balok. Yang kedua, mampu menentukan jumlah panjang rusuk kubus dan panjang rusuk balok dan menyelesaikan masalah kontekstual. Sebelum aktivitas belajar kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat ke depannya. Ibu senang sekali mengetahui bahwa kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar jarak jauh. Selalulah bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan berkat yang diberikan. Mari kita jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan selalu mengenakan masker jika bepergian. Amatilah benda-benda yang ada pada gambar berikut. Nah, rasanya ini bukan sesuatu yang asing lagi ya buat kita semuanya. Ini adalah benda-benda yang sering atau bahkan setiap hari kita pergunakan dan ada di sekeliling kita. Nah, benda-benda ini semuanya kita gunakan dalam kehidupan kita, maka itulah manfaatnya. Kalian akan mendalami dan mempelajari tentang kubus dan balok beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, nah, Ibu mau bertanya nih, apakah yang dimaksud dengan kubus dan balok? Ayo, coba kalian lihat. Berdasarkan gambar, mungkin kalian bisa membuat pengertian dari kubus dan balok menurut pengamatanmu sendiri. Namun di sini Ibu sediakan pengertian dari kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen atau berbentuk persegi. Yang kedua, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat yang kongruen dan sejajar.
Nah, itulah pengertian dari kubus dan balok. Perhatikan gambar berikut untuk memahami dan mengetahui unsur-unsur pada kubus maupun balok. Bagian atau unsur dari kubus dan balok terdiri dari yang pertama, rusuk. Baik kubus maupun balok memiliki 12 buah rusuk, yaitu perhatikan dalam tabel tersedia garis-garis yang merupakan rusuk kubus maupun balok. Yang kedua, unsur sisi atau bidang terdiri dari 6, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABFE, CDGH, BCGF, ADHE. Yang ketiga, titik sudut. Kubus maupun balok memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Yang keempat, unsur diagonal sisi atau diagonal bidang memiliki 12 diagonal sisi baik kubus maupun balok, yaitu terdiri dari garis yang sudah disediakan dalam tabel. Yang kelima, unsur diagonal ruang baik kubus maupun balok memiliki 4 buah diagonal ruang seperti AG, HB, EC, DF. Yang keenam, unsur bidang diagonal. Bidang diagonal. Kubus ataupun balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ABGH, DCFE, AEGC, BFHD, BCHE, dan ADGF. Hubungan antara banyak sisi, titik sudut, dan banyak rusuk pada bangun ruang sisi datar menurut Euler adalah S tambah T sama dengan R tambah 2, di mana S merupakan banyak sisi, T banyak titik sudut, dan R adalah banyak rusuk. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Maka aku adalah titik-titik. Di sini opsinya A. Prisma segi 4, B. Prisma segi 3, C. 5 segi 3, D. 5 segi 4. Nah, mari kita selidiki satu persatu ya. Nah, yang pertama prisma segi 4 atau boleh dikatakan sebagai balok ya, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, yang kedua prisma segi 3. Nah, memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Nah, yang ketiga, 5 segi 3 memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Yang keempat, 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Maka yang sesuai dengan fakta yang ada pada soal
5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut itu dimiliki oleh prisma segitiga. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat tentang kerangka kubus maupun balok ya. Kerangka. Sebagaimana kita tahu, yang dimaksud dengan kerangka itu adalah bagian dari rusuk-rusuknya saja ya, rusuk-rusuknya saja. Terdiri dari rusuk frontal dan rusuk ortogonal. Rusuk frontal itu adalah rusuk yang posisinya tegak, dan rusuk ortogonal adalah rusuk yang posisinya mendatar. Ya, supaya lebih jelas boleh kalian amati dari gambar yang sudah Ibu sediakan dan keterangan pada tabel. Nah, tadi kita sudah mengamati bagian-bagian rusuk kubus maupun balok. Rusuk kubus maupun balok ada sebanyak 12 ya. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Maka jumlah panjang rusuknya dapat dinyatakan dengan 12S, di mana S adalah panjang rusuk kubus. Dan balok memiliki 3 kelompok rusuk yang sama panjang. Ya, 3 kelompok rusuk. Ada 4 rusuk sepanjang P, yang kedua 4 rusuk sepanjang L, dan yang ketiga 4 rusuk sepanjang T. Maka jumlah panjang rusuk balok adalah 4P tambah 4L tambah 4T, atau dengan menggunakan sifat distributif dapat dinyatakan menjadi 4 kali P tambah L tambah T. Sebagai contoh, yang pertama, sukma memiliki kawat sepanjang 156 cm dan akan membuat kerangka kubus. Nah, berapakah panjang rusuk kubus agar kawat tersebut tidak tersisa? Nah, di sini berarti yang diketahui adalah panjang kawat seluruhnya 156 cm. Lalu yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus atau S. Nah, kita tinggal gunakan rumus jumlah panjang rusuk adalah 12S. Ya, 12S, atau substitusi nilai jumlah panjang rusuk menjadi panjang kawat seluruhnya, jadi 156 cm sama dengan 12S. Berarti S adalah 156 bagi 12, jadi S adalah 13. Artinya panjang rusuk kubus yang akan dibuat kerangkanya adalah 13 cm dan kawat terpakai seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Contoh kedua, sebuah balok mempunyai panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Berapakah panjang rusuknya? Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut. Kita langsung gunakan rumus jumlah panjang rusuk balok adalah 4 kali P tambah L tambah T. Tadi panjang kita nyatakanlah dengan P sama dengan 15, lebar atau L sama dengan 10, tinggi atau T sama dengan 8. Maka langsung kita ganti sesuai dengan ukuran yang diketahui. Maka panjang rusuk balok adalah 4 kali 15 tambah 10 tambah 8 sama dengan 4 kali 33 cm. Maka jumlah panjang rusuk balok tersebut adalah
132 cm. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, belajar matematika itu sangat menyenangkan loh, dan tentunya mengasah kecerdasan kita ya. Salam sehat dan tetap semangat!